Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Rizaldi, NIM saya H1A1201007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang APBD Desa Bantal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara yang terhormat Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Baik, selanjutnya saya mengambil APBD Desa Bantal, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Yang pertama-tama, anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau bisa disingkat Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dalam menyusun APBD desa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau bisa disingkat BPD sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja desa atau bisa disingkat APBDes bisa disebut juga sebagai pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa. Pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBD Desa berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat APBD Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa dan APBD Desa tahun anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa APBDes tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, proses penyusunan APBDes. Yang pertama, APBDes disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Yang kedua, rancangan APBD Desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau bisa disingkat BPD. Yang ketiga, APBD Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Selanjutnya, belanja desa. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai dengan rencana tepat jumlah dan tepat peruntukan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, teknis penyusunan APBDes yaitu pembiayaan desa. Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun
Pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Selanjutnya yang keempat, silpa. Kepanjangannya yaitu sisa lebih perhitungan anggaran. Dalam menetapkan anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, atau bisa disingkat silpa, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa partisipatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, BPD atau bisa disingkat Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, perwakilan warga seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, bupati atau camat. Peran para pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa partisipatif mempunyai peran-peran sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, peran kepala desa. Peran kepala desa yang pertama, menyiapkan SK tim penyusun. Yang kedua, membahas Raperdes APBD desa dan Ranperdes APB desa perubahan bersama BPD. Yang ketiga, menetapkan peraturan desa APBD desa dan Perdes APBD desa perubahan. Yang keempat, mensosialisasikan peraturan desa APBD desa perubahan dan peraturan desa pertanggungjawaban APBD desa. Selanjutnya, peran sekretaris desa. Yang pertama, memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau bisa disingkat RKA. Yang kedua, menyiapkan Ranperdes APBD desa, Ranperdes APBD desa perubahan, dan Ranperdes pertanggungjawaban APBD desa. Yang ketiga, memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Yang keempat, menyusulkan rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan peraturan desa, APBD desa dan APBD desa perubahan. Selanjutnya, peran Badan Permusyawaratan Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa yang pertama, membahas Ranperdes APBD desa dan APBD desa perubahan bersama kepala desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAPBD desa dengan RKP desa. Yang kedua, peran BPD menyetujui dan menetapkan APBD desa dan APBD desa perubahan bersama kepala desa. Yang ketiga, perannya mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBD desa. Selanjutnya, peran masyarakat. Yang pertama, konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Yang kedua, agregasi kepentingan, mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan desa APBD desa. Selanjutnya, peran bupati. Yang pertama, melakukan evaluasi. Yang kedua, melakukan pembinaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas tersebut, bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Selanjutnya, analisis APBD desa Bantal tahun 2020. Pendapatannya, jumlah pendapatan desa Bantal tahun 2020 sebesar 1.818.299.000
291.399 rupiah. Selanjutnya pendapatan asli desa sebesar 75 juta atau bisa dipersenkan sebanyak 4,14%. Selanjutnya pendapatan transfer sebesar 1.740.203.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 95,7%. Selanjutnya dana desa sebesar 1.066.827.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 61%. Dana alokasi desa sebesar 638.188.000 rupiah, 188.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebesar 36%. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 35.188.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 3%. Pendapatan lain-lain bunga bank dan pendapatan lain-lain. Yang pertama, bunga bank sebesar 3.088.399 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 0,16%. Selanjutnya, belanja APBD Desa Bantal 2020. Jumlah belanja APBD Desa Bantal tahun 2020 sebesar 2.661.478.650 rupiah. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 772.329.650 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 37%. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 681.250.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 33%. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 15.314.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 1%. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat atau bisa dipersenkan sebanyak. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 15.314.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 1%. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 61.803.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 4%. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana darurat. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 530.782.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 25%. Defisitnya sebesar 244.187.251 rupiah. Selanjutnya, pendapatan APBD Desa Bantal tahun 2021. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2021 sebesar 1.948.253.000 rupiah. Pendapatan asli desa sebesar 75 juta rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 3,84%. Selanjutnya, pendapatan transfer sebesar 1.871.753.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 96%. Selanjutnya, yang pertama, dana desa sebesar 1.158.000.000
Rp449.000 atau bisa dipersenkan sebanyak 59%. Yang kedua, dana alokasi desa sebesar Rp659.769.000 atau bisa dipersenkan sebanyak 34%. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp55.535.000 atau bisa dipersenkan sebanyak 7%. Selanjutnya, pendapatan lain-lain seperti bunga bank sebesar Rp1.500.000 atau bisa dipersenkan sebanyak 0,16%. Selanjutnya belanja APBD Desa Bantal tahun 2021. Jumlah belanja APBD Desa Bantal tahun 2021 sebesar 1.960.025.836 rupiah. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 786.584.036 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 40%. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 630.302.900 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 32%. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 64.373.000 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 3%. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 27.315.300 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 1%. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 451.450.600 rupiah atau bisa dipersenkan sebanyak 24%. Selanjutnya, defisit sebesar 11.772.836 rupiah. Selanjutnya, kesimpulan, anggaran pendapatan dan belanja desa atau bisa disingkat APBD desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APBD desa tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, kesimpulannya, anggaran pendapatan dan belanja desa
disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau bisa disingkat BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian ketentuan penyusunan APBD desa yaitu yang pertama APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang kedua, rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama badan permusyawaratan desa atau bisa disingkat BPD. Dan yang ketiga, APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.